Olin. Jadi kita ini harus di rumah aja, nggak boleh main kemana-mana ya. Nggak boleh kemana-mana? Nggak boleh. Kalau misalnya kita kemana-mana, nanti virus-virusnya itu kita nggak tahu dapat dari mana, kita kena deh. Jangan. Kalau misalnya terpaksa kemana-mana, jangan lupa ya pakai masker yang tadi kita pakai. Ditutupin ya Cigoda ya. Iya. Terus maskernya juga dicuci ya, jangan nggak dicuci. Jangan sampai berapa hari aja dipakai terus dipakai. Iya. Habis keluar langsung dicuci ya. Terus terutama juga tangan kita ini juga harus bersih. Makanya kita harus cuci tangan ya adik-adik ya. Pakai sabun dan air. Kalau misalnya nggak ada, beli hand sanitizer. Berarti harus dibawa kemana-mana Cici yang sanitasinya ya. Betul. Supaya kita lawan corona. Oke, ya udah. Kita mau mulai ibadah kita nih adik-adik. Yuk, kita mau berdoa. Kalau kita berdoa, kita simpen dulu ya handphonenya, bukunya. Terus kalau misalkan ada nonton TV, dimatiin ya TV-nya ya. Soalnya kita mau ibadah. Ya kita mau doa ya. Nanti ikuti Cici Olin berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perlindungan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar Tuhan, kami mau ibadah secara online. Tuhan pimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita yang pertama yuk. Kita mau bilang kalau hari ini kurasa bahagia. Oke, kita gerakan di sini Goda ya. Tiada yang dapat memisahkan kita.
gak ada yang dapat memisahkan kita nih, Colin. Iya, betul, Cici Golda. Makanya kita itu harus saling mengasihi satu sama lain. Oke. Gak boleh berantem, sayang sama sahabat kita, sama saudara kita, karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Yuk, kita mau sama-sama naikkan lagu KASIH, tapi pakai gerakan ya. Ikutin Cici Olin dan Cici Golda Oke, ya. Cici Golda. Siap? Oke, mulai. Siap. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi, Ciolin. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi ya. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih siapa? Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Oke adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Sudah capek belum Cici Golda? Masih semangat sih. Semangat ya. Nanti kita lanjut lagi ya di ibadah minggu depan. Sekarang kita mau siapkan hati kita buat dengar firman Tuhan. Kita sekarang menyanyi lagu yuk sebelum kita dengar firman Tuhan. Yuk, kita mau sungguh-sungguh kita siapkan hati kita. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap kasih dan kemurahan-Nya. Kita akan pujian ini adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidup. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Kita nyanyikan dari awal ya.
bersyukur untuk kebaikan-Mu untuk kebaikan-Mu kepada kami. Tuhan, Tuhan, kami sudah kami sudah memuji memuji dan membesarkan nama-Mu. dan membesarkan nama-Mu. Tiba saatnya Tiba saatnya kami akan mendengarkan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan. Biarlah kami boleh Kami boleh duduk diam mendengarkan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu Kami sambut firman-Mu di dalam nama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Bagaimana kabar kalian? Kali ini Tante Keke mau membawakan firman Tuhan yang bertema tentang pengharapan. Apakah kalian tahu pengharapan itu apa? Pengharapan adalah suatu hal tentang kebaikan dan keindahan yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. Coba sekarang kalian perhatikan bagaimana perasaan dari kedua gambar anak ini. Betul, mereka memiliki perasaan yang berbeda. Yang satu memiliki perasaan bahagia, sedangkan yang satunya lagi sedang mengalami kesedihan. Nah, sekarang Tante juga punya gambar selanjutnya. Coba kalian perhatikan. Menurut kalian, dari kedua gambar ini, adakah yang memiliki perasaan yang bahagia? Betul, dari kedua gambar anak ini tidak ada yang mengalami kebahagiaan. Nah, kalau kalian sendiri saat ini sedang mengalami perasaan yang mana? Apa saat ini kalian sedang mengalami bahagia, sedih, putus asa, atau mengalami tahap stres atau depresi? Mungkin saat ini kalian sedih karena sudah lama tidak pernah ketemu teman-teman, sudah jenuh belajar dari rumah, atau stres dengan pelajaran serta tugas-tugas lainnya, atau orang tua kalian bertengkar. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi situasi yang sulit seperti sekarang ini? Apa kita bisa menghadapinya dengan cara merokok seperti yang ada di dalam gambar ini? Atau kita pergi bergabung nongkrong-nongkrong bersama teman-teman, mencoba minum minuman keras, mencoba merokok, mabok, dan sebagainya? Apakah masalah kalian pasti akan selesai? Bagaimana caranya ya supaya kita bisa menaruh pengharapan kita, supaya kita bisa keluar dari masa-masa yang sulit saat kita hadapi seperti sekarang ini? Kita bisa mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kita. Nah, kita bisa lihat seperti yang ada di dalam gambar ini. Anak ini sedang menunjukkan harapannya dia. Nah, kita juga bisa menulis harapan kita. Apa yang sedang kita harapkan saat ini? Apa kita ingin memiliki keluarga bahagia, ataukah ada harapan yang lain? Seperti tertulis di dalam firman Tuhan mengatakan di dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, sekarang ada ilustrasi tentang pengharapan dan impian dari 3 buah pohon. Diceritakan tentang 3 buah pohon yang memiliki impian dan pengharapan. Pohon yang pertama berharap akan menjadi kotak ukir yang berisi emas, perak, dan barang berharga lainnya. Kemudian pohon yang kedua, dia memiliki impian ingin dibuat menjadi kapal yang perkasa yang bisa membawa raja-raja berkeliling. Lalu pohon yang ketiga, ia ingin menjadi pohon yang paling tegak dan paling tinggi, sehingga bisa dekat dengan surga dan Tuhan. Setelah beberapa tahun mereka berdoa agar impiannya menjadi kenyataan, sekelompok penebang kayu datang dan menebang mereka dan berkata, "Sepertinya ini kayu yang bagus. Pohon yang pertama akan aku jual kepada tukang kayu." Dan ternyata sama tukang kayu dijadikan kotak makanan hewan. Seperti ini penampakan gambarnya. Bagaimana dengan pohon yang kedua? Pohon yang kedua akan aku jual ke tukang kapal.
dan ternyata hanya dijadikan perahu biasa. Lalu pohon yang ketiga tidak dijual, hanya dibiarkan dan disimpan dahulu di tempat yang gelap oleh penebang kayu. Tahun-tahun berlalu, ketiga pohon itu sudah melupakan impiannya. Pada suatu hari, ada sepasang suami istri dan anak bayinya masuk ke kandang dan meletakkan bayinya pada kotak makanan hewan. Pohon yang pertama menyadari peristiwa yang sangat penting, karena bayi yang lahir itu yang diletakkan di kotak makanan hewan adalah sang juru selamat. Lalu pohon yang kedua pun baru menyadari saat Tuhan Yesus tertidur di atas kapal dan menenangkan gelombang dan badai. Lalu bagaimana impiannya pohon yang ketiga? Pohon yang ketiga pun ternyata merasakan perasaan yang dekat dengan Tuhan dan surga yang telah disalibkan di pohon itu. Di dalam Alkitab juga banyak tokoh yang memiliki harapan yang kuat. Salah satu contohnya adalah perempuan Kanaan yang memohon kesembuhan kepada Tuhan agar anaknya disembuhkan dari segala penyakitnya. Nah, anak-anak, pada masa sulit kita harus yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kita pada setiap waktu. Karena di dalam firman Tuhan tertulis di dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan. Tuhan akan menyertai kita saat kita di rumah, saat kita sakit. Tuhan menyertai kita ketika kita mendengar berita buruk. Tuhan juga menyertai kita ketika kita pergi tidur atau berharap kepadanya untuk hari besok yang lebih cerah. Jika kamu merasa jauh dari Tuhan, tanyakan pada dirimu sendiri, siapa justru yang berpaling, Tuhan atau kamu? Jadi adik-adik, mulai sekarang yuk kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Cepat atau lambat, pasti Tuhan akan jawab dan berikan. Nah, di dalam Roma 12 ayat 12 tertulis, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Baiklah adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Tapi hubungan kalian dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Kalian bisa menulis harapan kalian, lalu kalian tempel di tembok, atau kalian juga bisa menuliskan di dalam buku diari kalian, lalu kalian juga sampaikan di dalam doa kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan mendengarkan, dan nantikan waktu yang terbaik yang akan Tuhan berikan untuk setiap harapan demi harapan yang kalian inginkan. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mau menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus, kami mau belajar menjadi anak Tuhan yang taat. Kami mau meletakkan setiap harapan-harapan kami kepada Tuhan, karena kami tahu setiap orang yang berharap kepada nama Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah Engkau permalukan. Dan kami percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik. Dan biarlah kiranya Tuhan yang memberkati, yang mengubah setiap hati-hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.